Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mutia Yohana dengan NIM 2234089, berasal dari Prodi Perpustakaan dan Ilmu Informasi. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan melengkapi ujian akhir semester dengan mata kuliah Manajemen Koleksi, yang mana dengan judul materi yaitu tentang prinsip dasar pengembangan koleksi pada perpustakaan. Pada bagian pertama yang akan kita bahas yaitu mengenai konsep perpustakaan. Adapun konsep-konsep perpustakaan terbagi menjadi 3. Yang pertama yaitu pemustaka atau pengguna perpustakaan, yang kedua yaitu akses, dan yang ketiga adalah sumber informasi, yaitu bisa dikatakan sebagai perpustakaan tersebut. Nah, kesimpulannya, untuk membantu transfer informasi dan pengembangan pengetahuan pengguna perpustakaan antara pemustaka, akses, dan sumber informasi tersebut. Selanjutnya, kita masuk kepada diagram transfer informasi. Yang pertama itu bisa dikategorikan sebagai kegiatan pengolahan, penyimpanan, interpretasi, pemanfaatan, penyebaran, identifikasi, seleksi, pengadaan, organisasi, dan kembali lagi ke pengolahan. Begitupun selanjutnya. Selanjutnya kita masuk kepada komponen transfer informasi. Nah, pada komponen transfer informasi ini, proses perputaran transfer informasi diawali dengan tahap identifikasi atau memilah informasi secara tepat atau tidaknya. Bisa disebut dengan information overload. Dengan adanya kondisi seperti ini, kegiatan selanjutnya yang harus dilakukan adalah seleksi, yang bisa dikatakan sebagai output. Kegiatan ini dinamakan dengan pengadaan. Agar koleksi tersebut bisa diakses dan dikendali oleh pengguna, kegiatan selanjutnya yaitu adalah organisasi, pengolahan, dan penyimpanan. Nah, beberapa tahap di atas terdapat beberapa di perspektif perpustakaan, sedangkan 3 kegiatan terakhir di perspektif pengguna, di mana ketika mereka memperoleh informasi, mereka melakukan interpretasi terlebih dahulu, lalu digunakan pemanfaatan, dan terakhir baru bisa disebarkan kepada sekelompok orang atau beberapa orang. Nah, selanjutnya kita masuk kepada ruang lingkup kegiatan pengembangan koleksi. Pada pengembangan koleksi ini lebih mengutamakan kualitas dibandingkan kuantitas, yang mana yang pertama yaitu tidak hanya sekedar melakukan pengadaan, namun melakukan pembinaan juga terhadap bahan pustaka. Yang kedua, visioner. Adanya visioner ini atau rancangan ini untuk memperbaiki kelemahan-kelemahan dan mempertahankan, memelihara kekuatan yang dimiliki oleh perpustakaan. Yang ketiga, sangat penting agar pelaksanaan kegiatannya lebih terarah. Selanjutnya yaitu asas yang perlu dipahami terkait kebijakan. Dengan kebijakan tersebut adalah kerelevan, berorientasi pada kebutuhan pengguna, kelengkapan, kemuktahiran, dan kerjasama. Nah, ada selanjutnya yaitu tentang kewenangan, tugas, dan tanggung jawab. Setiap perpustaka harus memiliki struktur organisasi yang sangat jelas, minimal terdiri atas komponen yang berikut ini. Yang pertama yaitu kepala, yang kedua bagian administrasi, yang ketiga bagian layanan teknis, dan yang keempat bagian layanan pengguna. Kita masuk kepada identifikasi kebutuhan pengguna. Kebutuhan pengguna ini bisa dilakukan secara formal maupun tidak formal. Nah, selanjutnya kita memilih dan melengkapi bahan pustaka, yang mana konsepnya menambah jumlah koleksi perpustakaan, memilih koleksi yang sesuai dengan pengguna, baik melalui pikiran, tukar-menukar, hadiah, ataupun pembelian sendiri. Dan bagaimana sih cara merawat bahan pustaka? Nah, cara merawat bahan pustaka itu terbagi menjadi 2, yaitu preventif dan kuratif. Selanjutnya kita masuk kepada penyiangan. Apa sih penyiangan koleksi itu? Penyiangan koleksi adalah pemilihan bahan pustaka yang dinilai atau tidak bermanfaat lagi bagi perpustakaan. Makanya dilakukanlah penyiangan koleksi agar tidak melakukan kemubaziran pada bahan pustaka. Nah, selanjutnya yang terakhir yaitu evaluasi koleksi. Evaluasi koleksi adalah upaya menilai daya guna dan hasil guna gaya dalam koleksi memenuhi kebutuhan
pengguna serta lembaga induk. Gunanya adalah untuk menilai daya guna pada bahan pustaka tersebut. Terima kasih. Hanya itu yang dapat saya sampaikan pada materi kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.